wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Cordova 2 Channel dimanapun Anda berada, khususnya kepada siswa dan siswi SIT Cordova yang saya cintai. Masih dengan tema yang sama, yaitu jejak-jejak Islam di berbagai negara. Setelah kemarin kita banyak belajar, menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tercinta mengenai jejak-jejak Islam di berbagai negara. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, terutama mengenai sejarah yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita ingat selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak para siswa dan siswi SIT Cordova 2 untuk kembali mengingat sejarah perkembangan agama Islam yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam berkembang di Indonesia tidak lepas dari jasa mereka, yaitu Wali Songo atau Wali Sembilan. Salah satu tokoh dari Wali Songo yang bernama Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Kosim. Beliau adalah salah satu putra dari Raden Rahmat atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Raden Kosim diperkirakan lahir pada tahun 1470. Beliau mendapatkan ilmu agama langsung dari ayahnya. Kemudian setelah beranjak dewasa, Raden Kosim diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah ke sebuah tempat di utara Indonesia, tempatnya di Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Setelah Raden Kosim sampai ke tempat tujuan untuk berdakwah, beliau melihat keadaan sekitar warga masyarakat dari kota Lamongan tersebut masih banyak yang mengalami kesusahan, baik dari segi makanan ataupun sandang. Beliau tidak lantas langsung mengajarkan agama Islam, akan tetapi lebih kepada metode dakwah secara sosial, yaitu dengan cara memenuhi semua kebutuhan baik sandang ataupun pangan. Setelah dirasa ekonomi semakin membaik, rakyatnya merasa sejahtera dengan kedatangan Sunan Derajat, sedikit demi sedikit mereka mulai tertarik dan bisa menerima sepenuhnya kedatangan Sunan Derajat. Baru kemudian beliau menggunakan metode kedua, yaitu dakwah mengajarkan agama Islam. Pelan-pelan mereka belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya beliau membangun musola kecil yang digunakan untuk mengajarkan agama kepada warga sekitar. Kemudian menggunakan metode-metode yang lain, termasuk metode kesenian. Bisa kita lihat di dalam video ini, tersimpan rapi di Museum Sunan Derajat.
beliau terkenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan nasib warganya. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai wali sosial. Beliau juga mengajarkan 4 nasihat kepada kita semuanya yang tertulis di dalam aksara Jawa. 4 nasihat itu adalah, yang pertama, berikanlah makanan kepada orang yang kelaparan. Ini mengandung makna bahwa kita sebagai seorang muslim diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmatinya, akan tetapi kita tidak boleh lupa dengan mereka yang membutuhkan. Ini juga memiliki arti yang sangat kental sekali dengan agama Islam, yaitu bersedekah, berinfak, ataupun berzakat. Yang kedua, beliau berpesan, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Pesan ini memiliki arti selain harus menjaga moral asusila, juga memiliki makna tutuplah aib saudaramu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi aibmu kelak nanti di hari kiamat. Allah juga akan menutupi aibmu di hadapan manusia lainnya kalau kamu mau menutupi aib saudaramu. Kemudian yang ketiga, beliau berpesan, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Ini memiliki makna kita sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, harus senantiasa selalu membawa rasa kenyamanan, keamanan, dan keteduhan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir yaitu beliau berpesan, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Buta di sini bukan bermakna buta secara lahir, buta secara mata zahir, akan tetapi buta mata hati. Ketika ada orang yang sibuk dengan kemaksiatan, dengan keburukan, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkan mereka, mengenalkan mereka kepada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memahami apa tujuan mereka diciptakan di dunia ini. Itulah sejarah singkat jejak dakwah Sunan Derajat. Mudah-mudahan kultum pada sore hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa menjalankan 4 nasihat dari Sunan Derajat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.